Selamat berjumpa Bapak Ibu dosen UNES dengan saya Arjito dalam tutorial bagaimana menjadwalkan acara Zoom yang berulang. Artinya adalah kita hanya membuat sekali untuk keperluan berulang beberapa kali. Tentunya langkah pertama kita harus sign in. Nah, kita gunakan akun yang sudah didaftarkan Zoom. Kebetulan akun UNES saya tidak bisa dipakai karena sudah diblokir oleh Zoom, maka kemarin saya meminta untuk email penggantinya. Ini saya menggunakan email yang lain. Bapak Ibu kalau yang masih bermasalah dengan Zoom-nya bisa meminta alternatif email untuk ditambahkan. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat beberapa occurring meeting. Di sini kita lihat ada praktikum kimia 1 pada minggu pertama, occurrence kedua, dan minggu kedua dan seterusnya. Ini 2 mata kuliah sudah saya buat. Nah, bagaimana kita membuat seperti ini. Nah, jadi membuat sekali tapi untuk langsung jadi beberapa kali pertemuan. Pertama tentunya kita klik penjadwalan, lalu kita beri nama. Misalkan adalah mata kuliah saya termodinamika kimia, karena kebetulan ada beberapa rombel biar mudah saya tambahkan 501. Artinya adalah ini adalah untuk mata kuliah termodinamika pada hari Jumat jam pertama. Berarti di sini kita set pada hari Jumat minggu pertama, yaitu tanggal 18 jam 7 pagi. Nah, saya jadwalkan untuk 2 jam. Ini 2 SKS, sebenarnya 1,5 jam, tapi untuk amannya 2 jam. Mungkin siapa tahu selesai acara nanti ada beberapa mahasiswa yang masih ingin bertanya. Nah, kemudian kita bisa lakukan recurring di sini. Recurring itu artinya adalah kita akan mengulang-ulang Zoom ini untuk beberapa kali pertemuan. Karena kuliah kita adalah modelnya mingguan, berarti kita ganti dengan weekly. Akan diulang setiap 1 minggu pada hari Jumat. Nah, ini kita bisa pilih akan berakhir kapan atau setelah berapa kali. Nah, saya memilih ini saja lebih mudah. Saya akan atur 7 pertemuan, artinya hanya untuk sampai sebelum ujian tengah semester. Maka saya pilih after 7 occurrence. Nah, di sini kita bisa nonaktifkan waiting room supaya mahasiswa nanti bisa langsung join tanpa harus kita admit, karena itu cukup merepotkan karena harus mengadmit satu-satu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lakukan itu untuk presensi ya tidak apa-apa. Kalau saya lebih suka ini karena ketika kuliah tiba-tiba ada yang ingin masuk karena tadinya terlempar, kita harus fokusnya terganggu karena harus mengadmit mahasiswa yang mau masuk kembali. Kemudian kita bisa atur untuk video. Kemudian kita bisa juga atur tambahan. Di sini adalah mengizinkan untuk join setiap saat. Kemudian kita bisa lakukan mute partisipan ketika masuk supaya tidak terlalu ramai. Karena ketika masuk mic nyala, kemudian kebetulan di rumah rame, suaranya akan masuk gitu ya. Nah, kita bisa atur sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini. Lalu kita simpan seperti biasa. Nah, di sini langkah berikutnya adalah kita bisa jadikan ini template. Dengan dijadikan template, maka untuk penjadwalan berikutnya kita tidak perlu mengatur satu persatu, kita langsung mengcopy dari template lalu ganti nama dan ganti waktu, selesai. Maka di sini saya jadikan template, kita beri nama template saya. Template saya. Template itu artinya cetakan. Lalu kita bisa juga recurrentnya kita simpan sekalian. Lalu di sini kita bisa lanjutkan dengan cara
biasanya kita mengcopy ini lalu membagikan, tidak masalah. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan Google Calendar. Jadi saya klik Google Calendar lalu integrasikan dengan akun Zoom akun Google saya. Oke, maka di sini kita sudah dibuatkan sebuah pengingat reminder. Jadi nanti ketika kita mau masuk katakanlah 30 menit, di sini ada pengaturannya, 10 menit sebelumnya kita akan di email bahwa akan ada acara Zoom gitu ya, atau notifikasi 30 menit sebelumnya. Ini bisa kita atur dan kita bisa tambahkan orang yang ingin, misalnya kalau kita mengajar dalam tim, kita bisa tambahkan rekan dosen kita di dalam notifikasi ini, sehingga nantinya rekan dosen juga akan diingatkan sekaligus tahu linknya adalah yang ini. Kalau untuk menambahkan mahasiswa, saya pikir cukup repot karena mahasiswanya sangat banyak ya. Nah, nanti yang ini kita bisa salin untuk kita bagikan ke grup atau mungkin ditaruh di Elena. Lalu kita simpan. Maka di sini akan muncul di tanggal 17. Kita cek. Nah, di sini ada tanggal 17 akan ada, ini tanggalnya 17 tapi ini 18, ini ada miss ya. Tanggal 17 ada acara Zoom. Nah, kita kembali ke Zoom-nya tadi. Sekarang kita klik kembali ke meeting. Kita lihat di acara ini kita punya termodinamika kimia 501. Ini pada minggu pertama. Minggu kedua juga sudah dibuat, ini adalah untuk minggu kedua, dan seterusnya sampai minggu ke-7. Nah, kita bisa tampilkan di halaman keduanya, ini adalah minggu ke-7. Nah, sewaktu-waktu misalnya kita ingin mengubah jam waktu pelaksanaannya bisa. Jadi misalkan pertemuan pada minggu kedua, pada occurrence 2 ini, kita bisa edit secara manual. Jadi kita edit this occurrence. Jadi nanti ketika kita edit hanya berlaku untuk hari ini saja. Tapi kalau kita pakainya edit all occurrence, maka yang berubah itu semuanya. Jadi ini bisa kita edit. Misalkan pada hari itu kebetulan ada acara lain yang ada tugas lain, sehingga kita bisa lakukan perubahan waktu di sini. Di waktunya bisa kita ubah. Jadi tidak mesti tiap minggu harinya waktu jamnya adalah sama. Nah, kita kembali bagaimana kalau kita akan membuat penjadwalan untuk mata kuliah berikutnya. Tadi kita sudah punya template. Maka langkahnya adalah gampang. Kita tinggal pilih template. Nah, template saya. Begitu template saya kita klik, maka sudah jadi pengaturannya persis sama dengan yang tadi. Tetapi di sini harinya adalah yang perlu kita ubah. Jadi misalnya hari Jumat, tetap hari Jumat tapi jam 1, misalnya jam 1 siang. Jadi jam 1 siang PM selama 2 jam. Nah, berarti di sini kita uncheck hari Sabtunya. Di sini kita ulang sebanyak 7. Maka terus tinggal kita simpan. Kita beri nama 506. 506. Oke. Kita bisa lakukan kembali dengan mengaitkan dengan Google Calendar seperti tadi. Nah, kita sekarang lihat pada meeting kita. Oke, sekarang kita lihat di sini ada termodinamika 506 di sini, 506 juga di sini. Kalau ternyata salah tanggal, salah jam bagaimana? Ya bisa diedit saja.
Jadi kalau ini tanggalnya salah, karena kalau untuk berlaku untuk semuanya perubahannya, maka edit all occurrence, lalu kita atur kembali di sini jamnya berapa dan seterusnya. Intinya yang penting adalah ketika kita mengubah isinya adalah belum masuk waktunya. Jadi karena jadwal itu kan rencana. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah jam pada termodinamika kimia, karena jam termodinamika kimia ini adalah pada pukul 13.00 hari Senin tanggal 14 ya. Jadi kalau kita mengubah harus sebelum hari Senin tanggal 14 jam 1. Tapi kalau sudah lewat jam 1, maka yang occurrence 1 tidak bisa diubah. Demikian tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat.